Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a hudah, amma ba'd. Hikam Ibni Atta'illah As-Sakandari, hikmah nomor 27. Bismillahirrahmanirrahim. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Man utawi sapa wong iku asyraqat bersinar apa bidayatuhu permulaane man, orang yang pada awalnya bercahaya, asyraqat mongko bersinar apa nihayatuhu akhirnya man, maka pada akhirnya dia bercahaya, bersinar. Asyraqat itu bisa bermakna bercahaya, bisa bermakna bersinar. Permulaan bercahaya, pada akhirnya bercahaya. Permulaan baik, insya Allah pada akhirnya baik. Permulaan ilmu, insya Allah sampai akhir hayat ilmu. Permulaan ibadah, insya Allah sampai akhir hayat ibadah. Saya baca di dalam kitab Syarah Hikam Iqadul Himam fi Syarhil Hikam karya Al-Arif Billah Ahmad bin Muhammad bin Ajibah Al-Hasani di halaman 90-91. Beliau mengatakan dari ayat Allah, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, Al-A'raf ayat 56. Sesungguhnya rahmatnya Allah dekat dari orang yang ihsan, melakukan kebaikan, beribadah meskipun tidak melihat Allah, tapi terasa dilihat oleh Allah. Kata beliau, permulaannya yakni ad-dukhul fiha billah, masuk pada awal proses dengan Allah. Wa talabuha billah, pencarian proses awal dengan Allah. Wal i'timadu fiha 'ala Allah, proses awal bertawakal, bersandar kepada Allah. Nah, bagaimana perinciannya? Faman ra'ainahu bi bidayatihi jaddan fi talabil haq, maka barang siapa yang kita lihat orang itu pada permulaannya tekun, sungguh-sungguh di dalam mencari hak, yakni Allah, ingin dekat dengan Allah, mu'ridun anil unsi bil khalqi, berpaling dari terhibur dengan manusia, terhibur dengan makhluk. Orang yang seperti ini pada akhirnya itu bercahaya, akibat terpuji. Kemudian di dalam kitab Iqadul Himam dijelaskan, Syekh Abul Hasan Asy-Syadili suatu ketika berada dengan kawannya di satu gua untuk beribadah kepada Allah. Kemudian Abul Hasan Asy-Syadili bersama kawannya mengatakan, fi hadha syahr
yaftahullahu alaina. Pada bulan ini kita akan dibukakan keberhasilan oleh Allah. Fi hadhil jum'ah yaftahullahu alaina. Pada Jumat ini kita akan dibukakan kemudahan, keberhasilan, futuh dari Allah. Tidak lama kemudian di pintu gua, di mana di dalamnya ada Abul Hasan Asy-Syadili, pendiri Thariqah Syadiliyah, dan satu sahabatnya, muncullah seorang laki-laki yang bertanda baik. Kemudian laki-laki itu mengucapkan salam kepada Abul Hasan Asy-Syadili dan kawannya. Kemudian Abul Hasan Asy-Syadili dan kawannya menjawab salamnya laki-laki itu. Kemudian kita bertanya kepada laki-laki itu, "Kaifa anta?" Bagaimana keadaanmu? Laki-laki itu menjawab, bagaimana orang ibadah kepada Allah kok harapannya itu bulan ini Allah akan ngasih ini, Jumat ini Allah akan ngasih ini. Mestinya kita ibadah nggak ada tujuan itu. Halla abadna Allaha kama umirna. Bukankah kita harus ibadah kepada Allah seperti apa yang kita diperintahkan, tanpa ada pikiran bulan ini kita akan dapat ini, minggu ini kita dapat ini, hari Jumat ini kita dapat ini. Jangan berpikir seperti itu. Ternyata ibadahnya Abul Hasan Asy-Syadili, proses awalnya, ini kan proses awal, tapi ketika ibadah masih disertai dengan bulan ini kita semoga dapat ini, minggu ini kita semoga dapat ini, Jumat ini semoga kita dapat ini. Ternyata itu bukan ibadah yang tingkat tinggi. Mestinya ibadah tidak ada pikiran seperti itu. Itu bercahaya. Kalau ada pikiran-pikiran seperti itu kudurah. Ibadahnya menjadi keruh, tidak bercahaya. Kritik laki-laki itu. Akhirnya Abul Hasan Asy-Syadili bersama sahabatnya, apa kata beliau? Fafahimna, maka kita memahaminya. Min aina akhadna, dari mana kita menempuh jalan, mengambil jalan. Faruja'na ala anfusina bil laum, maka kita introspeksi, mencela diri kita, menyalahkan diri kita. Kenapa kita ibadah ada pikiran bulan ini dapat ini, Jumat ini dapat ini. Kita buang pikiran-pikiran itu, akhirnya isyraq, bercahaya. Fafatahallahu alaina, justru Allah memberikan kemudahan, keberhasilan kepada kita. Ini komentar Ibnu Ajibah. Yang kedua, permulaan manusia dalam ibadah itu ada godaan. Maka pengekangan nafsu itu dimulai masa muda. Melatih diri menahan nafsu itu masa muda. Untuk menghasilkan cahaya ibadah, cahaya pencarian ilmu, cahaya thariqah, cahaya suluk, berjalan menuju Allah, cahaya tolab mencari kebenaran. Saya baca di dalam kitab Sahihul Bukhari di hadis nomor 5066, Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar syabab, wahai golongan pemuda. Pemuda ini kan awal, bidayah. Wahai golongan pemuda, man istata'al ba'ah falyatazawwaj. Man istata'a, barang siapa mampu, al ba'ata, biaya. Wahai pemuda, jika mampu biayanya, falyatazawwaj,
lebih baik segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena kalau segera menikah lebih menjaga, lebih memejamkan mata penglihatan. Wa ahsanu lil farji, lebih bisa membentengi, menjaga iffah farji, kehormatan. Wa man lam yastati', dan barang siapa belum mampu menikah karena faktor biaya, faktor ekonomi, sementara untuk mengekang nafsunya supaya tidak tergoda, tidak terjerumus pada akhlak yang tidak diinginkan, supaya tidak terjerumus pada pelampiasan syahwat yang tidak dibenarkan oleh syariat. Wa man lam yastati', bila tidak mampu biayanya, fa'alihi bis-shaum, maka pemuda itu hendaknya menahan nafsunya, mengekang nafsunya dengan puasa. Fa innahu lahu wija', karena puasa itulah yang memutus syahwat. Wija' ay qati'u syahwah. Nah, di sini Rasulullah SAW memberikan konseling, memberikan suatu teori psikologi agama di mana orang itu syahwat libido, syahwat erotik, syahwat seks, supaya tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh syariat, maka hendaknya dia berpuasa. Kalau belum menikah, berpuasa. Berpuasa ini menahan syahwat, mengekang syahwat. Wija' qati'u syahwah, bisa memutus syahwat, yakni bisa mengendalikan syahwat. Ini psikologi Nabi SAW. Yang ketiga, aktivitas pemuda pada awal bidayah hendaknya itu aktivitas ibadah. Saya baca di dalam kitab Sahihul Bukhari, hadis nomor 1423, sab'atun yudilluhumullahu ta'ala, kata Rasulullah SAW, ada 7 orang akan dipayungi Allah Ta'ala fi dhillih, di dalam payungnya Allah, naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari tidak ada payung, tidak ada naungan kecuali naungan Allah, kecuali payungnya Allah. Di antara 7 orang itu, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, ialah pemuda yang tumbuh, berarti bidayah. Wasyabun, pemuda, nasya'a yang tumbuh, berarti kan bidayah, permulaan, fi ibadatillah, di dalam ibadah Allah. Bahkan di dalam Al-Quran ketika Ibrahim itu menghancurkan berhala, ini usia bidayah. Sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Fatan yazkuruhum, pemuda yang sering menyebut-nyebut, sering mengkritik, mengecam berhala yang disembah. Yuqalu lahu Ibrahim, dikatakan pemuda itu bernama Ibrahim. Fatan. Bahkan Ashabul Kahfi, ketika mereka ini di dalam gua dan mereka ini aulia Allah, tertidur 309 tahun. Apa kata Al-Quran? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka ini pemuda, berarti kan bidayah semua ini. Baru proses awal, mereka ini tahap awal semua, bukan tahap nihayah, bukan tingkat level akhir, bukan. Ketika Nabi Ibrahim nahi mungkar, menghancurkan berhala-berhala yang mereka sembah, paganisme, itu Ibrahim masih fatan dalam Al-Quran, pemuda. Ketika Ashabul Kahfi disebut sebagai tokoh-tokoh luar biasa, tidur dalam gua 309 tahun, mereka ini disebut dalam Al-Quran innahum fityatun, mereka ini pemuda-pemuda. Berarti dalam hikam ini man asyraqat bidayatuhu, orang yang pada awalnya sudah bercahaya. Ini
sudah beribadah kepada Allah. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang dari awalnya sudah ahli ibadah kepada Allah. Ini nomor 3. Yang keempat, saya baca di dalam kitab Manaqibul Imam Asy-Syafi'i, karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang punya kitab Mafatihul Ghaib Ar-Razi, yang punya kitab Al-Mahsul fi Ilmi Al-Usul, bahkan punya kitab filsafat. Kita punya kitab filsafatnya Imam Ar-Razi, Al-Matalibul Aliyah, kitab Al-Matalibul Aliyah, kitab filsafat yang Fakhruddin Ar-Razi. Kita punya Al-Matalibul Aliyah. Saya baca dalam biografi Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i, karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, saya baca ini di halaman 24. Ketika ibunya Imam Syafi'i hamil mengandung Imam Syafi'i, ibunya itu melihat mimpi. Ibunya siapa? Imam Syafi'i. Ketika hamil mengandung Imam Syafi'i, ibunya itu mimpi melahirkan planet Jupiter. Loh. Ra'at fil manam ka'anna al-mushtara kharaja min batniha. Ibunya Imam Syafi'i mimpi sepertinya planet Jupiter kharaja min batniha, keluar dari perut ibu, wang qadda bi Misra, dan menukik di negara Mesir. Akhirnya apa? Apa yang terjadi? Kemudian summa waqa'a fi kulli baldah. Planet Jupiter itu menukik di Mesir dan di seluruh negeri-negeri. Para ulama yang menafsirkan, innahu yakhruju alimun azimun min batniha, akan lahir seorang alim yang besar dari perut ibu itu, yakunu ilmuhu fi jami'i biladil Islam, yang ilmunya akan menyebar ke seluruh negeri-negeri Islam sampai ke Indonesia. Subhanallah, itu Imam Syafi'i, bidayahnya seperti itu. Ini manaqib Imam Syafi'i. Sekarang saya baca lagi manaqibnya Imam Syafi'i, karya Ibnu Abi Hatim, bukan Ar-Razi. Ini ada 2 kitab manaqib. Ini karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang ini karya Ibnu Abi Hatim. Adabus Syafi'i wa Manaqibuh, Al-Imam Al-Jalil Abi Muhammad Abdurrahman Ibn Abi Hatim Ar-Razi. Saya baca yang karya Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi, Adabul Imam Asy-Syafi'i wa Manaqibuh, halaman 22, bahwa Imam Syafi'i mengaji pada Imam Malik, qadimtu ala Malik wa qad hafidtul Muwatta'a dhahira. Aku datang pada guruku Imam Maliki, wa qad hafidtul Muwatta'a dhahiran. Kemudian aku hafal kitab Muwatta' di luar kepala. Aku hafal kitab Muwatta' di luar kepala. Dalam catatan kaki bahwa wa kana radhiyallahu anhu qad atamma hifdzah. Al-Imam Syafi'i menyelesaikan dengan sempurna hafalan kitab Muwatta' wa huwa ibnu 10 sinin, umur 10 tahun. Jadi memang dari bidayahnya sudah ada tanda-tanda ulama besar. Ada tanda-tanda ulama besar. Ya ini cerita ini ya, kisah hal. Syekh Yasin itu pernah ketemu ayah saya. Ketemu ayah saya, cerita ada 2 surat dari ulama Indonesia. Yang satu kisah Al-Mahfud, yang satu dari seseorang, tidak kita sebut. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, ulama besar Mekah. Gurunya Syekh Al-Alim Al-Alamah Ki Haji Maimun Zubair. Syekh Muhammad Yasin bin Isa itu gurunya Mbah Maimun Zubair. Itu bertemu ayah saya, bertemu abah saya, cerita. Habis dapat surat dari 2 ulama Indonesia. Yang satu kisah, yang satu seseorang. Tidak saya sebutkan. Apa kata Syekh Yasin? Isa hapik sahal.
Jadi udah gitu. Suratnya kok apik sahal. Apik ki sahal. Cara nulis sesuatu kok apik ki sahal. Bahasa Arabnya kok apik ki sahal. Dan Ki Syekh Yasin ini sudah banyak madah. Madah itu pujian kepada Basahal. Meskipun Basahal itu tidak mulazamah, yakni mulazamah itu tidak mengaji secara intensif pada Syekh Yasin, tidak. Tetapi sering dipuji-puji oleh Syekh Yasin, termasuk di depan abah saya. Nah, apa yang terjadi? Ketika masa kecilnya Kisah itu udah kelihatan cerdas, Dia ditinggal ayahnya masih kecil, masih 5 tahun atau berapa, pokoknya masih kecil, tapi cerdas sekali. Maka wajar, suatu anugerah Allah beliau memimpin ulama Indonesia, organisasi Nahdlatul Ulama, menjadi Rais Am sampai berkali-kali. Itu memang beliau sejak bidayah sudah diberi anugerah ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah saya Walidi, ayah saya itu ngajar usia 12 tahun. Walidi, ayah saya, Mbah Yai Mansur, itu mengajar tafsir Jalalain, mengajar Al-Jami' Usaghir usia 12 tahun. Memang dari bidayahnya sudah mulai tampak, bidayahnya itu. Man asyraqat bidayatuhu, orang yang pada awalnya bercahaya. Tadi ini yang kelima, kitab Adabul Imam Asy-Syafi'i wa Manaqibuh. Yang keenam, saya baca dalam kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama, harganya waktu menurut ulama, karya Abdul Fattah Abu Ghaddah. Saya baca di halaman 127, 128. Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi ini, Masya Allah, menjadi ulama besar dunia dengan karyanya yang semua barokah, semua manfaat, semua didasari dengan ikhlas. Beliau ini proses awalnya lam yadha jambahu alal ardi nahwa sanatain, tidak pernah meletakkan lambungnya di atas bumi 2 tahun, kira-kira nahwa sanatain, kira-kira 2 tahun. Latihannya begitu. Apa hasilnya? Kata beliau mengatakan sendiri, ya, wa baqitu nahwa sanatain lam adha jambi ilal ardi. Kira-kira 2 tahun aku tidak pernah meletakkan lambungku pada tanah. Yakni tidur terlentang di bawah tidak pernah. Tidur di bawah tidak pernah. Berarti posisi tidurnya berdiri 2 tahun. Tirakannya begitu. Fahafidat tambih. Karena bidayahnya seperti itu, maka beliau hafal kitab tambih fi arba'ati asyurin wa nisfin, dalam waktu 4 bulan setengah. Wa qara'a rubu'al muhaddab hifdhan, dan kemudian membaca 1/4 kitab muhaddab dengan hafalan. Fi baqis sanah, di dalam sisa setahun itu, berarti setengah tahun. Ala syekhihi al-kamal Ishaq bin Ahmad, pada gurunya Ishaq bin Ahmad. Luar biasa. Ini contoh-contoh bagaimana menggambarkan kitab hikam. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu, dari awal bercahaya pada akhirnya menjadi manusia yang bercahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.